Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini kita akan lanjut belajar SPSS. Nah, kalau sebelumnya kita udah kenalan sama variable view, sekarang kita pindah ke data view. Ibaratnya tuh gini, kalau variable view itu tempat kita mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, kalau di data view ini kalau di data view ini tempat kita mengolahnya. Kalau datanya rapi, hasil analisisnya bakal enak dilihat kan. Tapi kalau berantakan ya siap-siap buat pusing sendiri. Jadi, yuk kita bahas gimana cara pakai data view dengan benar. Apa sih data view? Singkatnya, data view adalah tempat kita memasukkan data untuk dianalisis. Tampilannya mirip seperti Excel, tapi jangan salah, ini bukan buat bikin tabel keuangan bulanan ya. Di sini, tiap baris merupakan data dari responden atau objek penelitian. Sedangkan tiap kolomnya adalah variabel yang telah kita atur sebelumnya di variable view. Ada dua cara memasukkan data di SPSS. Yang pertama itu caranya manual, yaitu kita memasukkan satu-satu data tersebut ke SPSS-nya. Kita mengatur variable view-nya dengan manual juga, memasukkan datanya ke data view pun juga dengan cara manual. Yang kedua yaitu menggunakan cara yang simple, yaitu mengimport data tersebut dari file Excel. Nah, kali ini kita akan bahas keduanya dengan tuntas dan gampang dipahami kan. Kita coba yang cara pertama, yaitu cara yang manual terlebih dahulu. Misalnya, kita punya sebuah data mahasiswa dengan variabel nama, usia, gender, dan nilai. Nah, variabel-variabel ini tuh udah diatur di variabel view. Yang pertama, nama. Nama ini type-nya merupakan string atau teks karena datanya berupa teks. Terus, kalau type-nya udah string, berarti measure-nya otomatis pindah ke nominal. Yang kedua yaitu usia. Nah, usia ini kan datanya berupa angka kan, makanya type-nya itu kita pilih yang numerik. Kemudian measure-nya kita pilih yang scale. Lanjut ke yang ketiga, gender. Gender itu kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, tergantung kitanya memasukkan datanya itu dalam bentuk teks laki-laki atau perempuan, atau dalam bentuk kode. Maksudnya kode di sini yaitu kita menggunakan, kalau di variable view itu kita menggunakan values. Nah, kalau di values itu kan di situ ada tempat memasukkan kodenya gitu kan, kalau satu laki-laki, dua perempuan. Nah, nanti ketika memasukkannya di data view akan langsung keluar kalau satu itu laki-laki dan dua itu perempuan. Nah, untuk kolom yang ketiga yaitu nilai. Nilai di sini kan datanya berupa angka, maka type-nya pun kita pilih yang numerik dan measure-nya kita pilih scale. Nah, sekarang kita pindah ke data view-nya. Tadi kan kita udah mengatur yang di variable view. Kalau di data view-nya kita tinggal memasukkan, di situ udah muncul kolom-kolomnya, kita tinggal memasukkannya sesuai dengan variabelnya. Tampilannya seperti ini setelah kita memasukkan semua datanya. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu cara mengimport file ke SPSS-nya dari Excel. Yang pertama, buka SPSS dong pastinya. Kemudian klik file, lalu pilih import data dan pilih Excel. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk file types-nya pilih yang Excel, kemudian masukkan data yang akan diimpor, klik open. Nah, untuk di read variabelnya kita checklist ya teman-teman. Lalu akan muncul data seperti ini. Kita menggunakan kode, maka jangan lupa mengaturnya di values. Di values kita atur sendiri, yaitu 1
laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, nanti otomatis di data view-nya akan otomatis terganti. Kita masuk ke bahasan selanjutnya. Sebelum itu, apakah kalian udah paham gimana caranya memasukkan data dengan cara manual dan dengan cara import data dari file Excel? Apabila masih ada pertanyaan, boleh sekali kalian tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab di video berikutnya. Oke, kita ke bahasan selanjutnya, yaitu apa aja sih aturan dasar untuk mengisi data di data view supaya datanya tuh nggak bikin bingung. Ada beberapa aturan penting yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu jangan memasukkan teks di kolom angka. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya itu kalian memasukkan, misal nih kolomnya usia, kalian mau memasukkan 20, usianya 20 tahun, tapi menuliskannya dengan huruf jadi 20. SPSS nggak bakal ngerti, nanti pasti bakal error. Yang kedua, gunakan kategorikal dengan benar. Misalnya kolomnya itu gender, kita menggunakan data kategorikal itu kalau 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, nanti ketika di data view-nya jangan memasukkan angka 3 tiba-tiba, nanti yang muncul kategori baru yang nggak jelas dong. Yang ketiga, pastikan semua data sesuai dengan type variabelnya. Jadi kalau variabelnya itu scale, misalnya nilai ujian, jangan tiba-tiba memasukkan kategori lulus atau tidak lulus. Itu nanti malah bikin analisisnya kacau. Yang keempat, periksa ulang sebelum dianalisis. Setelah ketik angka bisa bikin hasil analisisnya tuh ngawur. Misalnya, harusnya usianya itu 21 tahun. Tapi kita nginputnya tuh ketambah 0, jadi 210 tahun. Bisa-bisa hasil statistiknya nunjukin ada mahasiswa yang setua dinosaurus. Nah, bahasan selanjutnya itu aku bakal nunjukin perbedaannya dari si variable view dengan data view. Biar lebih gampang dipahami, aku bakal kasih analogi singkatnya. Variable view merupakan tempat kita mempersiapkan resepnya. Kita mengatur dulu bahannya, kita mengatur cara mainnya gitu kan. Nah, kalau di data view merupakan tempat kita memasaknya ibaratnya. Kita memasukkan bahan dan mulai memprosesnya. Kalau variable view belum diatur, ya data view bakal berantakan. Tapi kalau udah diatur, kita mudah tinggal memasukkan data-data dengan nyaman tanpa takut salah. Nah, itu tadi bahasan singkat tentang data view. Jadi intinya data view ini merupakan tempat di mana kita memasukkan angka-angka yang akan kita analisis di SPSS. Ini bagian yang sering dipakai. Jadi, pastikan kalian paham cara menggunakannya dengan benar. Di video selanjutnya kita bakal masuk ke tahap analisis dasar di SPSS. Jadi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar nggak ketinggalan update terbaru. Kalau ada yang masih bingung, jangan lupa tulis aja di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.